Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayub Hindriani, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cijati, Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Lapor, apel pagi siap dilaksanakan. Laksanakan. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Cijati yang saya hormati, seluruh siswa-siswi khususnya jurusan PPLG yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya menyampaikan mengenai sikap sopan santun gitu ya. Karena pada dasarnya atau pada hak saja bisa, saya yakin di RPL juga sama, pasti saya yakin bisa gitu ya. Ini kenapa saya bercerita seperti ini? Karena tidak sedikit anak atau ada sebagian anak karena repot, saya lagi kegiatan ini nih di OSIS di Inilah kegiatan yang dilakukan pada setiap harinya, yaitu dilakukan setiap pagi sebelum masuk kelas, pelaksanaan apel pagi. Adapun nilai kebaikan yang diterapkan adalah tentang kedisiplinan dan keagamaan. Cara mah ulah Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf TWSMK Negeri 1 Cijati, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Zat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan irodahnya sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu sudah bisa hadir di sini menyempatkan waktunya gitu ya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan materi berkenaan dengan desiminasi dari calon guru penggerak angkatan 11 ya tentang budaya positif gitu ya. Dan kebetulan Bapak Ibu juga di sini ya sekarang sedang menjalani ya atau melaksanakan kegiatan berkaitan dengan calon guru penggerak dari Jabar ya Bapak Ibu. Jadi kita semua sama-sama sedang belajar mengenai modul yang berkaitan dengan guru penggerak ya. Semangat ya buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas kita semua dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bapak Ibu, untuk meregangkan dulu ya karena di sini kita akan belajar tentang budaya positif ya. Supaya auranya juga aura positif ya, kita akan terlebih dahulu ice breaking ya untuk
meregangkan tubuh dan melancarkan peredaran darah ya. Untuk Bapak Ibu di sini di sela-sela aktivitas yang begitu banyak, di sela-sela tugas yang banyak, silakan Bapak Ibu perhatikan video di sini dan ikuti gerakannya. Mangga Bapak Ibu silakan untuk berdiri semuanya ya. Oke, siap ya Bapak Ibu. Ekspresikan ya, ekspresikan, jangan malu-malu ya gerakannya. Anggap saja sebagai bentuk refreshing ya Bapak Ibu di sela-sela banyak tugas ya. Tugas sekolah dan juga tugas CGP-nya. Oke, baik, kita mulai. Udah, kita tepuk tangan untuk semuanya. Baik, silakan Ibu Bapak bisa duduk kembali ya. Oke, lumayan ya berkeringat ya, lumayan mengembalikan semangat kembali ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Tapi terlebih dahulu Bapak Ibu di sini menyaksikan terlebih dahulu pengantar budaya positif dari instruktur ya. Karena kebetulan Ibu Bapak juga sekarang sedang melaksanakan CGP Jabar gitu ya. Jadi ini materi juga bagian dari yang Ibu Bapak pelajari gitu ya. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar!
Baik, itu adalah cuplikan dari modul 1.4 tentang budaya positif ya. Nah, adapun untuk hasil dari pemaparan yang akan saya sampaikan gitu ya. Di sini saya berada di depan Ibu Bapak. Salah satunya adalah bentuk dari tugas penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK 1 Cijati. Ya, berkaitan dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman ya, berkaitan dengan budaya positif atau bisa dibilang di sini adalah tentang diseminasi ya, diseminasi budaya positif. Baik, sebelum dimulai ke materi, saya mau bertanya terlebih dahulu. Nah, apa yang ada di benak Ibu Bapak tentang budaya positif? Baik, silakan untuk angkat tangan yang mau menyampaikan. Ya, baik silakan Pak Rahmat. Punten. Mic-nya aja, pakai mic. Punten. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Budaya positif itu menurut saya kebiasaan baik yang setiap hari harus kita terapkan gitu, baik itu guru ke siswa ataupun siswa ke guru ataupun siswa dengan siswanya ataupun guru dengan gurunya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih untuk Pak Rahmat. Berikan tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Dan berikutnya silakan ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik silakan Bu Novi. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab seputar budaya positif. Sama sebenarnya seperti yang tadi Pak Rahmat sampaikan, pemahaman saya tentang budaya positif itu berarti suatu kebiasaan yang baik ya, Betul. yang diterapkan baik itu di lingkungan keluarga, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, budaya positif ini sebenarnya di sekolah kita sudah diterapkan seperti dari mulai apel pagi, kemudian membuat sebuah keyakinan kepada siswa, selanjutnya pembacaan Asmaul Husna, itu juga merupakan salah satu contoh penerapan dari budaya positif. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Novi. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Novi. Ya, betul yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan juga Ibu Novi ya berkenaan dengan budaya positif ini ya, diantaranya adalah hal-hal yang sebetulnya untuk pembentukan karakter ya, pembentukan karakter anak, dan juga di sini juga berkaitan juga tadi siswa ke guru, siswa dengan siswa, guru dengan guru gitu ya. Baiklah, untuk berikutnya di sini adapun inti budaya positif yang akan saya sampaikan ya, yaitu yang pertama di sini berkaitan dengan perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini untuk paradigma ya, paradigma dari pembelajaran ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini bisa Ibu Bapak lihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya ya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, adapun Ibu Bapak sudah mengetahui ya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ini, ya ini juga sering kali digaungkan dan juga ada di kelas ya, dilengkapi dengan profil pelajar Pancasilanya. Nah, untuk yang pertama tapi saya sampaikan saja ya untuk profil pelajar Pancasilanya. Di sini yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan
kreatif. Ya. Nah, adapun untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan ya, pendekatan teori kontrol, di sini ada realitas ya atau kebutuhan gitu ya. Kemudian untuk teori kontrolnya di situ adalah realitasnya kebutuhan kita yaitu berbeda gitu ya. Ya pada hakikatnya yang namanya kebutuhan setiap orang itu kan pasti berbeda ya Bapak Ibu ya, termasuk anak-anak kita gitu ya, siswa kita, murid kita gitu ya. Tentunya kebutuhannya pasti berbeda. Nah, nanti saya akan paparkan kebutuhan itu apa saja gitu ya, itu di poin berikutnya ya. Tapi di sini terlebih dahulu Ibu Bapak mengetahui bahwa stimulus responnya tentang secara umumnya gitu ya. Kadang kita secara umum berpandangan bahwa hal ini tuh seperti ini gitu ya, tetapi ternyata secara teori kontrolnya tentang dunia itu berbeda gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua di sini semua orang melihat hal yang sama. Ya, kedua berikutnya di sini adalah kebalikan, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, termasuk ketika kita memberikan materi ya, ada anak itu kan pahamnya ketika kita memberi penjelasan A, ternyata si anak pemahamannya adalah B gitu kan ya, karena setiap orang itu cara memahaminya pun berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, maka teori kontrolnya di sini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu ya. Ibu ya, termasuk ibu ya, Bapak yang ada di sini gitu ya. Ketika saya berpendapat A, mungkin tapi dari Bapak Ibu mungkin enggak, menurut saya mah bukan ini Bu gitu ya. Nah, karena itu di situ kan pandangan setiap orang itu pasti berbeda gitu ya. Setiap masalah ataupun ketika untuk menentukan satu keputusan misalkan gitu ya, setiap orang itu akan memiliki pandangan yang berbeda atau pendapat yang berbeda. Nah, berikutnya di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi di sini teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Gitu ya. Ketika anak-anak gitu ya, siswa kita melakukan sesuatu hal kesalahan, itu pasti ini anak kenapa gitu ya. Ya, kalau kita bertanya ternyata anak ini, Bu, udah saya marah kieu teh karena kieu gitu. Nah, itu karena di sini ketika seseorang berperilaku sesuatu itu ternyata memiliki tujuan gitu ya, memiliki tujuan, apakah itu diperhatikan atau apakah itu disayangi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, termasuk ketika ya kita memberikan pemahaman ke anak gitu ya, pengarahan. Nah, kemudian di situ kita kan sedang mengontrol gitu ya, kita sedang mengontrol. Tetapi pada hakikatnya teori kontrol itu sendiri ketika anak berubah itu adalah berdasarkan kontrolnya dari diri sendiri gitu ya. Karena misalkan ketika kita kasih arahan, kemudian oh iya saya bisa melakukan hal itu gitu ya, kata anak misalnya, itu karena berdasarkan kontrol dia sendiri mau melakukan hal itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal gitu ya. Nah, kontrolnya adalah kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini berkaitan juga dengan seperti halnya ada hukuman gitu ya. Itu bentuknya adalah waktu itu anak bisa saja menurut, tapi sewaktu-waktu ketika tidak dipantau gitu ya, atau tidak diberi arahan, maka karena kontrol dirinya misalkan tadi si anak belum ada, otomatis dia akan melakukan hal yang sama gitu ya, kesalahan yang sama. Nah, kemudian yang terakhir di sini model berpikir menang atau kalah. Maka teori kontrolnya adalah model berpikir
menang. Jadi di sini berpikir positif gitu ya, harus berpikir positif seseorang itu teori kontrolnya. Jadi jangan berpikir saya mah karena kalah, misalkan karena tidak bisa di pelajaran ini gitu, saya mah kalah. Kan bukan seperti itu gitu ya. Tapi karena seseorang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak ada menang, tidak ada kalah. Seperti halnya sekarang ya di kurikulum Merdeka kita sudah diterapkan tentang bahwa setiap anak itu ya memiliki kemampuan yang memiliki kelebihannya masing-masing gitu ya, berdasarkan kemampuan atau bakatnya masing-masing gitu ya. Nah, maka dari itu di sini untuk teori kontrolnya adalah tidak ada menang dan kalah gitu ya. Semuanya menang karena dengan kelebihannya masing-masing gitu ya, Bapak Ibu. Baik, berikutnya di sini adalah tentang untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka gitu ya, dengan merdeka, mandiri ya, dan bertanggung jawab ya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita ya. Kalau di SMK Cijati saya rasa ini sudah sangat banyak gitu ya yang sudah kita terapkan ya, terutama di hari Senin gitu kan kita melaksanakan upacara gitu ya. Kemudian dari hari Selasa sampai hari Kamis ya kita melaksanakan apel pagi ya, apel pagi dari jam 6.45 sampai jam 7.15 dengan rangkaian kegiatan yang jelas gitu ya, di mana ada amanat dari penerima apel ya, kemudian kita membacakan doa Asmaul Husna bersama gitu ya, dan diakhiri dengan hari Jumat ya. Hari Jumat kita melaksanakan doa bersama ya, dengan baca Yasin gitu ya, tawasul, dan juga ditutup dengan ceramah ya, ceramah 7 menit. Itu sudah sangat luar biasa ya di sekolah kita. Itu merupakan budaya positif yang harus selalu kita lestarikan atau di situ aplikasikan, terapkan dengan baik gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada berkaitan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Di sini ilusi guru mengontrol murid ya, tadi ada sedikit saya memberikan gambaran gitu ya di berkaitan dengan paradigma ya, paradigma baru. Nah, di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat gitu ya, dan kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini Ibu Bapak tentang penjelasan dari masing-masing poin yang tadi saya sampaikan ya. Pertama di sini ilusi guru mengontrol murid ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya ya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol gitu ya. Tadi sempat ada untuk tabel tentang paradigma yang dipahami oleh semua orang dan juga teori kontrolnya gitu kan ya. Nah, itu kan tadi bahwa di situ kan kita memiliki kontrol untuk orang lain. Tapi ternyata di teori kontrolnya adalah setiap orang punya kontrolnya masing-masing gitu ya. Itu dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak berubah itu bukan semata-mata karena kita berhasil mengontrol dia gitu ya, bukan, tetapi karena kontrol dalam diri anak tersebut itu mengizinkan untuk menerima kontrol dari ibu bapak, begitu ya. Oke, berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Itu ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang kedua ini di sini
tentang bagaimana positif efektif gitu ya, cara untuk kita memberikan kontrol yang baik ke anak-anak gitu ya. Nah, di sini mempengaruhi gitu kan, ketika murid itu akan mengulangi suatu perilaku tertentu gitu ya. Kalau dirinya sudah mengizinkan tadi kontrolnya dalam dirinya, menerima kontrol kita gitu, maka tanpa kita ulangi pun dia akan senantiasa melakukan apa yang sudah kita kasih tahu gitu ya istilahnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal gitu ya. Jadi di sini sebetulnya ketika seseorang gitu ya, atau kita sebagai guru gitu ya, itu memberikan misalkan kritik ke anak secara langsung gitu ya. Nah, itu justru akan di sini mengontrol murid menuju pada identitas gagal gitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi kembali ke poin yang awal, kita tidak bisa gitu ya mengontrol orang lain karena yang memberikan izin untuk kontrol itu adalah dirinya sendiri. Jadi harus betul-betul dipahami hal ini. Nah, nanti di poin berikutnya juga akan berkaitan dengan kebutuhan juga ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kali kita lakukan ya, termasuk saya juga gitu ya. Ini senantiasa perbaiki ya, kita perbaiki sama-sama juga gitu ya. Nah, berkaitan dengan hak memaksa gitu ya. Hei, kamu harus begini. Nah, itu kan tadi ya berdasarkan kontrol ya, kembali ke poin pertama sebetulnya. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu gitu ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja gitu ya. Jadi sebetulnya kalaupun kita ingin memberikan evaluasi kepada anak itu harus jelas ya. Salah satunya apa? Dengan menggunakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Itu merupakan apa? Jadi pengukuran kinerjanya jelas gitu ya. Nanti apa yang harus istilahnya diikuti gitu ya, di peraturan kelas yang harus mereka harus mereka ikuti gitu ya. Dari situ berlaku keyakinan kelas. Baik, untuk berikutnya ada disiplin positif ya. Disiplin positif ini disiplin berasal dari kata disiplina ya, yang artinya adalah belajar ya. Ternyata Bapak Ibu, pengertian disiplin itu belajar ya. Nah, kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ya, tanpa imbalan ya Bapak Ibu, tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman gitu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Instinktif ini berkaitan dengan perilaku internal dan eksternal ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada di poin berikutnya. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan secara universalnya juga di sini bisa Ibu Bapak perhatikan ya. Contoh nilai kebajikannya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini profil pelajar Pancasila ya. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, ini secara umumnya ya Bapak Ibu. Kemudian 9 pilarnya, 9 pilar karakternya. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras,
kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan ya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan secara universalnya ya dari berbagai hal ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, supaya gak ngantuk ya. Ini dari tadi karena saya yang menyampaikan. Oke, saya mau bertanya nih, Bapak Ibu siapa saja yang mau menjawab ya? Angkat tangan. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apakah yang Ibu butuhkan? Oke, dari siapa tuh? Ada yang mau angkat tangan? Silakan Ibu Nopi, mangga. Baik, izinkan saya menjawab. Kebutuhan dasar saya, salah satunya kebutuhan saya pangan, papan. Oh iya, betul. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, kebutuhan untuk kebutuhan mendapatkan kasih sayang juga, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan menyampaikan suatu pendapat, itu salah satu kebutuhan dasar saya. Oh iya, baik. Terima kasih untuk tepuk tangan dulu untuk Bu Nopi ya. Supaya nggak ngantuk ya. Dari tadi kan saya menyampaikan ya Bapak Ibu. Nah sekarang coba yang lain silahkan. Pak Nanang. Pak Nanang silahkan disampaikan. Mangga. Kebutuhan dasar manusia yang yang ingin Bapak yang menurut Bapak ini yang Bapak butuhkan gitu ya. Baik ya, karena ini berbicara dasar ya, jadi kebutuhan sangat mendasar dari manusia itu salah satunya yang pokok ya, jadi sandang, pangan, dan papan gitu Bu ya. Itu yang sangat mendasar sekali yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Iya, betul. Kalau untuk Bapak sendiri apa nih yang paling menurut Bapak butuhkan nih? Dari tiga itu Bu. Jadi memang kalau tiga itu tidak terpenuhi, maka memang merasa berkurang Bu ya. Kalau kebutuhan sekunder, tersier itu adalah nomor berikutnya Bu. Iya. Jadi memang tiga kebutuhan dasar itu yang harus wajib dipenuhi setiap manusia. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Nanang. Berikan tepuk tangan untuk Pak Nanang ya. Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Nanang dan Bu Nopi ya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini adapun dari definisinya, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu ya yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis dan psikologis ya. Di sini yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu di sini. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ya. Pertama ya, bertahan hidup ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nanang dan Bu Nopi, poin pertamanya itu tentang berkaitan bertahan hidup ya. Kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan ya, kesehatan ya. Nah, kemudian yang keduanya ada kebutuhan kasih sayang ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima di sini adalah dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini penguasaan. Nah, untuk kebutuhan penguasaan ini adalah harga diri ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, di sini ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa, gitu ya. Jadi semua kebutuhan dasar ini pasti ada ya di Bapak Ibu. Nah, termasuk anak-anak kita juga ya. Anak-anak kita ini juga memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di sini
kita akan masuk ke poin berikutnya ya Bapak Ibu, tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini berkaitan dengan posisi kita itu berada di mana seringnya gitu ya. Yang pertama di sini ada penghukum, yang kedua di sini ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga di sini ada sebagai teman ya. Yang keempat ada sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa berada di poin yang ini ya untuk selanjutnya gitu ya. Kalaupun kita sebelumnya saya seringkali merasa berada di posisi ini nih, penghukum, yaitu adalah bentuk kita juga harus berproses ya, belajar gitu ya. Mungkin karena ketidaktahuan ya sebenarnya, atau bahkan kita sudah melaksanakan manajer gitu ya sebagai posisi manajer, tetapi kita tidak tahu oh itu posisi apa ya gitu. Nah, kemudian di sini yang seperti apa sih penghukum, pembuat merasa bersalah ya sebagai teman. Nah, ini salah satu bentuk kalimatnya ya, contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Nah, ini lihat di sini penghukum. Nah, biasanya kalimatnya itu tadi ada bentuk seperti ingin mengontrol gitu ya, seperti ingin mengontrol diri gitu ya, mengintervensi orang lain tadi gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan gitu ya. Kalau untuk pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya, jadi disebutkan juga gitu ya konsekuensinya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga di sini sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu di situ biasanya lebih ke ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah gitu ya. Jadi lebih ke seringnya kalau untuk teman itu merangkul ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat di sini pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu gitu ya. Di sini kamu kunaon atuh gitu wae ya. Bahasa kita nama gitu ya. Nah, itu masuknya ke pembuat rasa bersalah ya. Nah, sementara untuk yang manajer di sini kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini gitu ya. Jadi dari poin manajer ini sebetulnya di sini jadi sama-sama mencari solusi gitu ya, bagaimana baiknya, tapi juga disampaikan gitu ya, divalidasi juga kesalahan yang dia lakukan gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau di SMK Cijatima saya yakinlah di sini sudah pada masuk manajer lah ya gitu, tinggal harus konsistennya saja gitu ya Bapak Ibu. Apalagi percaya ya di sini semuanya sebagai wali kelas sudah luar biasa, anak-anaknya juga sudah luar biasa gitu ya. Dengan Ibu menerapkan konsep manajer ini gitu ya, teori manajer ini itu bisa dilihat dari hasilnya ya Bapak Ibu, dengan anak konsisten mengikuti kegiatan budaya positif yang ada di sekolah ini, itu merupakan hasil ya, hasil bahwa Ibu berhasil gitu ya, berhasil menerapkan gitu ya, menerapkan budaya positif pada anak gitu ya. Oke, berikutnya ya Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi seseorang berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu ada motivasinya ya Bapak Ibu. Ya, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita juga di sini memiliki motivasi yang berbeda. Termasuk kita juga sebagai guru gitu ya, memiliki motivasi yang berbeda ketika melakukan sesuatu gitu ya. Kita misalkan datang ke sini, kalau nggak ada kepala sekolah nama udah aja nggak usah. Nah, berarti itu motivasinya apa? Motivasinya hanya ingin dilihat gitu ya, hanya ingin dinilai baik oleh pemimpin misalkan gitu ya. Anak juga gitu, nggak ada wali kelasnya ini ya, nggak apa-apa nggak masuk juga. Nah, tapi ketika ada wali kelas, aduh ada wali kelasnya nih. Nah, itu motivasinya berarti sudah berbeda di situ ya. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu ya. Ya misalnya karena kita tadi posisinya seringkali menjadi penghukum nih, sehingga anak itu memiliki motivasinya yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu ya. Nah, sementara yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini hati-hati juga ya Bapak Ibu, ternyata
untuk penghargaan atau imbalan itu bisa berimbas tidak baik gitu ya. Tadi bisa menjadikan motivasinya gagal gitu ya pada anak gitu, karena ingin mendapatkan imbalan saja gitu ya ketika melakukan sesuatu itu, bukan karena kontrol dalam dirinya gitu ya. Nah, ini merupakan apa? Motivasi eksternal gitu ya. Motivasi eksternal itu apa? Sifatnya sementara ya Bapak Ibu. Tadi itu ya, jadi ketika ada yang wali kelasnya karek gitu ya, tapi ketika tidak ada, enggak gitu, enggak ngelakuin yang hal baik itu gitu ya. Nah, itu karena eksternal gitu ya, belum sampai kepada internal gitu ya. Nah, untuk internal itu apa? Untuk menghargai diri sendiri ya, salah satunya tadi ya merupakan bentuk dari bahwa yang bisa mengontrol diri dia itu ada dirinya sendiri gitu ya, bukan kita sebagai guru gitu ya, tapi dirinya sendiri gitu. Maka sebisa mungkin di sini kita harus membentuk motivasi ini pada anak gitu ya, membentuk untuk menghargai diri sendiri gitu. Oke, baik, dilanjutkan berikutnya di sini adalah menurut Ki Hajar Dewantara ya, berkaitan juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini ya. Jadi di situ ketika profil pelajar Pancasila berkaitan dengan kurikulum merdeka gitu ya. Merdeka, kita belajar sekarang kurikulum kita yang berlaku adalah Merdeka Belajar gitu kan ya. Nah, untuk merdeka itu sendiri kalau menurut Ki Hajar Dewantara gitu ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas gitu ya, terlepas dari perintah gitu ya, atau kayak tadi misalkan aturan-aturan, bukan ya Bapak Ibu, tetapi di situ bagaimana cara dia bisa mengontrol dirinya gitu ya, memberikan perintah kepada dirinya sendiri tadi ya gitu ya, karena yang bisa mengontrol itu bukan orang lain, itu terlepas dari hanya dirinya sendiri gitu ya, kembali ke sana. Jadi menciptakan disiplin itu, maka baru di sini akan terbentuk motivasi internal, menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka gitu ya. Oke, berikutnya di sini kita akan memahami ya untuk motivasi ekstern dan motivasi intern ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu gitu ya. Di sini murid melakukan kedisiplinan. Melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan ya, tadi disatukan gitu ya. Jadi ekstern itu maksudnya ke sana ya, ketika anak hanya berharap sesuatu gitu ya, atau karena takut gitu ya, itu maksudnya pada motivasi eksternal. Nah, sementara intern tadi ketika murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan dalam diri sendiri gitu ya, Bapak Ibu. Baik, berikutnya di sini. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas ya, untuk bentuk dari hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda ya, Bapak Ibu. Nah, bisa Ibu Bapak lihat di sini untuk hukuman ya, untuk hukuman itu tidak terencana ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hanya memutuskan satu pihak gitu ya, itu adalah bentuknya hukuman ya. Kemudian bersifat satu arah gitu ya, tadi karena diputuskan oleh satu pihak gitu ya, berarti itunya sifatnya satu arah gitu ya. Jadi kita ketika misalnya anak baru datang kesiangan, kamu push up. Nah, itu kan hukuman ya. Sifatnya satu arah dan hanya kita yang mengetahui, anak nggak tahu kan sebelumnya gitu, nggak dikasih tahu gitu ya. Itu hukuman maksudnya ya, Bapak Ibu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis ya. Barusan saya menyampaikan push up itu kan maksudnya fisik atau psikis, Bapak Ibu? Fisik ya. Nah, itu bentuk fisik gitu ya. Bentuk hukumannya bentuk fisik gitu. Nah, kemudian kalau untuk konsekuensi, di sini konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan.
Ya, kemudian berikutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid gitu ya. Jadi di sini kekurangan dari konsekuensi itu ketika murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ketika misalkan selalu dilakukan gitu ya, misalkan nih kalau kamu tidak mengerjakan tugas ya, tidak mengerjakan tugas, kamu menulis 2 halaman. Itu konsekuensi ya, konsekuensi kan maksudnya. Tetapi di situ murid kalau misalkan sering kali diberikan konsekuensi seperti itu, nyaman atau tidak Bapak Ibu? Tidak nyaman kan gitu ya. Karena apa? Karena itu saya mah tuh kumahanya aku udah hayo gitu deh. Nah, itu jadi kelemahan konsekuensi itu di situ gitu ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor guru gitu ya, sudah jelaskan tadi memonitor murid, maaf gitu ya. Jadi kita harus karena kita sudah disepakati gitu ya, konsekuensinya harus seperti itu gitu ya. Nah, itu kan sifatnya kita memonitor gitu ya, memonitor murid. Nah, dan terakhir di sini ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri gitu ya. Jadi kita sifatnya 2 arah gitu ya. Kalau ini kan tadi hukuman 1 arah. Nah, kalau untuk restitusi ini 2 arah. Kita sama-sama mencari solusi ya, mencari solusi dari apa yang dilakukan anak, itu kesalahan yang dilakukan oleh anak gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta kita kamu harus gini lah, tapi kita gimana ya baiknya gitu ya supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Jadi duduk bersama gitu ya. Tadi sebagai posisinya sebagai manajer gitu ya. Kita mencari solusi bersama gitu ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, di sini di depan Bapak Ibu ini sudah tertera gitu ya hasil dari keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang dibuat gitu ya. Tapi ini bentuknya masih bentuk dari pendapat ya, pendapat masing-masing dulu gitu ya, sesuai dengan keyakinan kelasnya yang sudah diterapkan ya atau yang belum diterapkan gitu ya. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja ya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas gitu ya? Kenapa ya gitu? Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Tidak ada. Oke. Ya. Oke, di sini untuk perhatikan pertanyaan berikut ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Nah, itu bentuk apa Ibu Bapak kira-kira? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Itu masuknya bentuk dari untuk apa sih? Melindungi atau untuk kesehatan Bapak Ibu? Yang pertama ini, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID? Itu masuknya melindungi atau kesehatan atau dua-duanya? Dua-duanya ya. Jadi melindungi sekaligus untuk kesehatan. Itu bentuk dari keyakinan kelas ya. Jadi ini ketika COVID itu berlaku kan ya, poin yang pertama ini. Kalau sekarang kan tidak ya, tidak kita gunakan. Oke, berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Nah, ini masuknya ke melindungi atau keamanan? Dua-duanya kayaknya melindungi dan keamanan ya, dua-duanya ya Bapak Ibu bisa melindungi dan juga untuk keamanan ya. Salah satunya keamanan saat berkendara motor itu ya, di jalan itu kan ya kita yang hati-hati, orang lain yang tidak hati-hati kan salah satunya hal itu seperti itu gitu ya, untuk menghindari hal itu. Oke, baik, berikutnya di sini mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini masuknya ke kedisiplinan atau ke kedisiplinan atau masuknya ke keagamaan, Bapak Ibu. Kedisiplinan atau keagamaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
kedisiplinan ya, itu sudah jelas. Kalau keagamaan itu berkaitannya seperti halnya membaca doa, membacakan doa di awal dan di akhir pembelajaran, itu masuknya ke keagamaan gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan gitu. Oke, masih ada waktu ya Bapak Ibu. Ini kurang lebih 1 poin lagi ya. Berikutnya bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, ini harus ibu bapak terapkan ya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya di kelas ibu bapak masing-masing. Ini kenapa kita caranya gitu ya, cara untuk membuat keyakinan kelas. Di sini pertama langkahnya adalah lebih abstrak gitu ya, lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga di sini dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya jangan panjang-panjang ya, jangan panjang-panjang, sedikit aja. Kayak misalkan untuk keagamaan ya berarti baca doa di awal dan akhir pembelajaran, udah cukup gitu ya. Itu lebih mudah diingat dibandingkan dengan misalnya ketika datang terlambat maka kamu tidak bukan begitu ya. Misalkan kalau di awal harus baca doa dan di akhir harus baca doa. Nah, itu kan terlalu panjang gitu ya, sulit diingat. Padahal kalimatnya sama gitu ya. Intinya gitu ya. Ketika disedikitkan atau dipersingkat untuk kalimatnya, itu menjadi doa di awal dan akhir belajar gitu kan. Nah, berikutnya di sini sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi disesuaikan ya. Termasuk Bapak Ibu gitu ya, ketika mau menggunakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, itu harus disesuaikan juga gitu ya dengan sekolah kita ya. Termasuk misalkan karena di kita ada apel pagi ya, berarti aturannya di situ anak harus mengikuti apel pagi misalkan gitu ya, itu dimasukkan ya ke keyakinan kelasnya. Nah, kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ya, ini kalau misalkan kita membuat keyakinan sekolah nih ya, keyakinan sekolah itu semua warga sekolah gitu ya harus dilibatkan, termasuk ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, itu anak-anak harus dilibatkan ya. Salah satunya dengan seperti halnya yang Bapak Ibu lihat di sini di depan gitu ya, dituliskan terlebih dahulu, nah nanti baru dirumuskan gitu ya. Yang dirumuskan ini poin mana yang masuk dan poin mana yang akan digunakan gitu ya. Jadi harus dilibatkan ya Bapak Ibu anak-anaknya ketika akan membuat keyakinan kelas. Oke, berikutnya di sini bisa Ibu Bapak lihat ya, untuk kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat pada keyakinan kelas. Nah, di sini misalnya awalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, itu dengan singkat bisa dipersingkat dengan tanggung jawab, atau Ibu lengkapi misalkan bisa dilengkapi dengan selalu tanggung jawab untuk misalkan dikasih keterangan di situ gitu ya, di bawahnya itu bisa lebih bagus lagi gitu ya untuk memperjelas. Kemudian yang berikutnya di sini dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Berikutnya di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, maka kalimatnya di situ ganti menghormati orang lain, berkomitmen gitu ya. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Maka ubah kalimatnya dengan keselamatan, menghormati orang lain. Nah, berikutnya dilarang menggunakan narkoba gitu ya. Ini merupakan masuknya ke kesehatan gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran ya, menghormati orang lain, itu bersabar gitu ya. Dan gunakan masker tadi ya, masuk ke keselamatan kesehatan itu bisa dimasukkan gitu ya sebagai bentuk dari peraturannya itu sendiri gitu ya. Dan kemudian jangan berlari di kelas atau koridor gitu ya, itu masuknya ke keselamatan dan keamanan gitu ya. Oke, berikutnya terakhir. Nah, poin terakhir ya Bapak Ibu, ini satu lagi untuk segitiga restitusi ya.
Untuk segitiga restitusi di sini tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Di mana setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya. Dan kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu ya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Gitu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi divalidasi dulu gitu ya, kebutuhan tadi ya, kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusianya gitu ya, divalidasi dulu gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati gitu ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Makanya di sini diperlukan gitu ya, kalau untuk kita misalnya ingin menerapkan segitiga restitusi ini, maka ibu bapak di situ harus ada yang namanya kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas ya, di kelasnya masing-masing. Jadi salah satunya untuk apa? Menanyakan keyakinannya tadi gitu yang terakhir gitu ya, di tahap segitiga restitusi yang terakhir. Nah, pengertian restitusi ya Bapak Ibu di sini pasti masih asing gitu ya dengan restitusi, termasuk saya juga ketika masuk ke guru penggerak ini, apa gitu ya restitusi itu gitu. Nah, di sini ternyata restitusi itu adalah sebuah pendekatan gitu ya untuk menciptakan disiplin positif. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu ya. Jadi tadi karena sudah mengizinkan kontrol dalam dirinya, itu bisa menimbulkan karakter yang lebih kuat gitu ya. Ketika kontrol dirinya sudah baik gitu ya, itu akan menjadi, kalau misalkan bahasa kita nama sudah memiliki prinsip gitu ya. Jadi ketika dia sudah bisa mengizinkan kontrol dalam dirinya dengan baik, maka dia akan memiliki prinsip yang baik gitu nya, mau kabawa sakaba-kaba teanya Bapak Ibu gitu ya. Karena dia sudah memiliki prinsip ya, karena dalam dirinya sudah memiliki kontrol yang baik gitu ya dalam dirinya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu ya. Jadi selain menghargai dirinya sendiri, juga dia harus belajar untuk menghargai orang lain gitu ya. Itu merupakan restitusi gitu ya, salah satu tujuan dari restitusi. Nah, kemudian di sini yang pertama tadi menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, gitu ya. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak, ya, meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini, ya. Jadi ini bisa menjadi contoh ya buat ibu bapak, kalimat yang di awal ya untuk menstabilkan identitas. Ya, seperti yang pertama di sini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, karena kita pun pernah melakukan kesalahan itu gitu ya. Kita sebagai guru juga misalkan, oh iya, ibu juga pernah loh melakukan kesalahan yang seperti kamu lakukan gitu. Nah, ini diawali dengan kalimat ini ya, Bapak Ibu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini gitu ya. Jadi ini kita stabilkan dulu gitu ya identitasnya. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah itu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Nah, Bapak Ibu ya pasti ya kita melakukan sesuatu itu, ya jangankan anak ya, kita juga kan seperti itu gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu sudah pasti ada tujuannya gitu kan.
Nah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, tadi kebutuhan dasar manusia yang 5 poin tadi ya, Bapak Ibu, kebutuhan disayangi, kebutuhan diperhatikan, harga diri gitu ya. Itu bisa menjadi alasan anak berbuat sesuatu gitu ya. Berarti bisa jadi anak tersebut memiliki kebutuhan itu gitu ya, misalnya di rumahnya tidak terpenuhi, jadi mencarinya di sekolah gitu ya, dengan mencari perhatian Bapak Ibu gitu. Nah, itu bentuk dari tujuan anak tersebut gitu ya, kekurangan dari kebutuhannya tidak terpenuhi di rumah gitu ya, sehingga mencarinya di sekolah. Oke, nah kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu ya. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ya, ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ya, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu tidak mendapat perhatian kita, ya, maka itu telah memenuhi kebutuhan. Maka kita tidak mungkin suka kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus merengek. Nah, tapi bila sikap itu tidak mendapat perhatian, ya maka tidak memenuhi pemenuhan kebutuhan tersebut gitu ya. Nah, kalimatnya contohnya di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh gitu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru gitu ya. Jadi bisa dilihat dari sini kalimat ini gitu ya. Untuk validasi tindakan yang salah tadi gitu ya, salah satunya adalah karena setiap orang itu memiliki tujuan gitu ya. Dan terakhir ya, Bapak Ibu, terakhir di sini menanyakan keyakinan. Nah, di tahap terakhir ini menanyakan keyakinan ya. Untuk menanyakan keyakinan ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, tadi itu ya kontrol diri ya. Oke, maaf. Untuk kontrol dirinya. Nah, kemudian ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 nih ya, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, nah tadi dengan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya ya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya, contohnya di sini ya, untuk menanyakan keyakinan, misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Gitu ya, maksudnya di sini sebagai kelas misalnya karena di kelasnya dia sendiri gitu ya, kemudian di keluarga atau juga misalkan di lingkungan sekolah gitu. Nah, kemudian contoh lain, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati ya. Berikutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu ya, itu harus ditanyakan ke anak gitu ya. Bentuk dari apa? Bentuk dari menanyakan keyakinan ya, tahap terakhir dari segitiga restitusi. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses gitu ya, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya gitu ya. Ya, jadi di sini kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu ya. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Gitu ya. Jadi kita nantinya tidak hanya memberikan pertanyaan apa yang kamu inginkan gitu ya, tetapi juga kita memberikan solusinya. Gitu ya, memberikan solusinya untuk menjadi orang seperti itu. Nah, kita itu harus seperti ini loh. Nah, gitu ya. Jadi di sini selain kita memberikan pertanyaan,
kita juga memberikan solusi. Nah, jadi di situ terjadilah kesepakatan bersama kan gitu ya antara guru dan siswa gitu ya, guru dan murid gitu ya, di mana di situ adanya perbaikan ya. Dan tentunya ketika siswa tersebut mengizinkan kontrol dirinya tadi sudah baik, maka dengan sendirinya nanti akan tercipta gitu ya motivasinya yang kuat gitu ya, kepribadiannya yang kuat, karakter yang kuat, dan tentunya tadi salah satunya kalau bahasa kita mah memiliki prinsip ya, prinsip yang kuat yang tidak mudah terbawa oleh hal-hal yang tidak baik gitu ya. Bapak Ibu, baik itu dari saya, mungkin saya cukupkan sekian ya. Silakan untuk yang bertanya apabila ada yang mau ditanyakan nih. Silakan acungkan tangan, angkat tangan untuk yang mau bertanya. Silakan Bu Rina. Oh punten, mana tadi teh? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ya. mengenai kesepakatan. Di sini mengenai kesepakatan kan harusnya kan menggunakan kalimat positif. Ya, betul. Di sini yang saya tanyakan, apa boleh kalau kita dalam membuat kesepakatan dengan anak harus menggunakan kalimat negatif, itu yang saya boleh apa enggak? Oh iya, terima kasih Ibu. Ada lagi? Ya, baik, silakan Bu Ai. Saya tampung dulu ya. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai segitiga restitusi ya. Bagaimana menurut Ibu gitu penerapan segitiga restitusi untuk keefektifan menangani kasus-kasus terhadap siswa gitu. Itu saja yang saya tanyakan. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Ai. Ya, pertama saya jawab dulu ya untuk pertanyaan dari Bu Rina berkaitan dengan kesepakatan kelas. Kenapa tidak? Apakah bisa dengan menggunakan kalimat negatif gitu ya? Nah, ini kenapa kita harus menggunakan kalimat positif gitu ya? Di sini diharuskan gitu ya, seolah diharuskan gitu ya. Karena dengan kalimat positif itu bisa dibilang kita lebih mudah gitu ya, lebih mudah mencerna gitu ya, dibandingkan misalkan begini nih, dilarang kesiangan. Nah, maka yang diambil itu seringkali berdasarkan penelitian gitu ya, berdasarkan penelitian itu biasanya yang diambil oleh otak kita itu kalimat terakhirnya, itu kata terakhirnya kesiangan. Jadi anak teh kesiangan. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan diubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu. Nah, berarti kan kalimat yang diserap oleh otaknya itu adalah tepat waktu. Nah, itu. Jadi itu berpengaruh besar juga ya Bapak Ibu kalimat itu. Nah, maka diusahakan untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif agar mudah terserap gitu ya, akan mudah terserap dan juga tentunya mudah diingat oleh anak. Gitu ya. Itu Bu Rina, gimana Bu Rina? Cukup? Iya, baik. Terima kasih. Untuk Bu Ai ya, untuk Bu Ai. Nah, berkaitan dengan segitiga restitusi ini, bagaimana supaya efektif ya, supaya efektif untuk penerapannya. Nah, untuk penerapannya sebetulnya Ibu bisa misalkan nih mau diambil dari validasi dulu gitu ya, tahapannya boleh Bu gitu ya. Tetapi ini yang idealnya. Idealnya itu adalah tahapannya yang pertama identitasnya dulu gitu ya. Jadi kamu tuh tahu nggak kamu kesalahan kamu apa gitu ya, itu kan menstabilkan identitasnya gitu ya. Jadi dia oh iya saya melakukan kesalahan ini gitu. Nah kemudian kalau validasi tindakannya, loh ini ayo kita perbaiki yuk sama-sama gitu mencari solusi. Nah itu cari solusi bersama-sama dan kemudian yang terakhir di sini keyakinannya gitu ya, keyakinan kelasnya. Nah itu kan Ibu sudah membuat keyakinan kelas kan ya, Ibu di kelasnya, nah itu bisa ditanyakan keyakinan kelasnya. Nah untuk keefektifannya itu tadi kembali pada kontrol dirinya, gitu ya. Dan cara kita menyampaikan juga berpengaruh besar pada apa yang dia pahami gitu ya, kontrol dalam dirinya itu sendiri, gitu ya. Baik Bu Ai, gimana? Sudah cukup? Cukup ya.
Oke, dan terakhir sebelum saya tutup, di sini ada video ya, video tentang segitiga restitusi yang saya lakukan pada anak didik saya ya. Oke. Nah, ini baik. Sandra, ya. Sudah tahu belum kenapa ibu manggil kamu? Karena saya terlambat untuk masuk kelas. Oke, betul. Menurut kamu, apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya salah. Baiklah, tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi permasalahan ini. Kamu pasti memiliki alasan. Coba ceritakan pada ibu mengapa kamu sering terlambat masuk kelas, sehingga tidak ikut apel pagi. Saya tidur terlalu malam, Bu. Jadi bangunnya kesiangan dan saya baru berangkat pada pukul 7.15, mengakibatkan saya tidak ikut apel pagi. Bermain HP sampai larut malam itu emang seru ya? Kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain HP tapi tidak tidur terlalu larut malam yang mengakibatkan kamu bangun kesiangan? Ada, Bu. Saya harus bisa membagi waktu, kapan waktu istirahat dan bermain HP. Baik, kapan kamu akan mulai melakukannya? Mulai besok, Bu. Saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Baik, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Disiplin, hadir tepat waktu untuk ikut apel pagi dan masuk kelas. Ya, benar sekali. Jadi selanjutnya kamu ingin jadi murid yang bagaimana? Saya ingin lebih bisa menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan bijak. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik, itu contoh dari yang saya lakukan gitu ya untuk segitiga restitusi. Baik, Ibu Bapak, saya rasa cukup ya untuk pemaparan materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk Bapak Ibu, dan tentunya untuk keyakinan kelas ini juga mudah-mudahan bisa diterapkan ya di kelas Bapak Ibunya masing-masing. Saya ucapkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hatur nuhun, hatur nuhun.